Masih ingat pada video-video awal ketika kita membahas fotografi dasar, khususnya tentang exposure triangle, segitiga exposure atau segitiga pencahayaan. Cukup banyak yang meminta saya membahas ulang hal tersebut, tetapi dalam versi yang lebih teknis dan lengkap. Nah, kali ini kita akan pelajari kembali tentang segitiga exposure. Kita akan bahas satu persatu masing-masing komponennya, yaitu aperture atau bukaan lensa, shutter speed atau kecepatan rana, dan ISO atau kepekaan sensor. Bagi banyak teman-teman pemula di dunia fotografi, hubungan antara aperture, kecepatan rana, dan ISO masih sering membingungkan. Misalnya, istilah stop dan f-stop sering digunakan secara bergantian, tetapi masing-masing sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Dalam video kali ini, kita akan bahas perlahan dan dengan cara yang lebih sederhana apa itu segitiga exposure dan mengapa penting untuk dipahami oleh para pemula. Mengubah tombol setting kamera dari otomatis ke mode non-otomatis adalah awal yang bagus. Tetapi konsekuensinya pemahaman tentang segitiga exposure menjadi sebuah keharusan. Bukaan lensa, kecepatan rana, dan ISO membentuk tiga sisi dari segitiga exposure. Tiga komponen ini bekerja sama untuk menghasilkan foto dengan pencahayaan yang baik, tidak terlalu gelap atau underexposure, dan tidak pula terlalu terang atau overexposure. Jika satu variabel berubah, setidaknya satu dari yang lain juga harus berubah untuk mempertahankan exposure yang benar. Mari kita mulai diskusi kita dengan berbicara tentang istilah stop pada pengaturan cahaya. Dalam fotografi, istilah stop mengandung pengertian pada penggandaan atau mengurangi separuh jumlah cahaya yang membentuk pencahayaan. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah naik 2 stop, turun 1 stop, dan seterusnya. Setiap foto yang kita ambil membutuhkan sejumlah cahaya untuk memaparkannya dengan benar. Menambahkan angka stop pada pencahayaan dengan menggandakan exposure akan mencerahkan gambar yang kurang terang. Sebaliknya, mengurangi exposure dengan 1 stop akan menggelapkan gambar yang terlalu terang. Jadi, bagaimana kita menambah atau mengurangi cahaya? Untuk melakukan ini, kita perlu mengubah aperture, kecepatan rana, atau ISO. Mari kita lihat satu persatu. Kecepatan rana adalah durasi atau lamanya rentang waktu cahaya dibiarkan mengenai sensor kamera. Satuannya diukur dalam hitungan detik. Untuk menggandakan jumlah cahaya, kita perlu menggandakan panjang paparan. Misalnya, bergerak dari kecepatan rana 1/60 detik ke 1/30 detik akan menambah nilai 1 stop, karena rana akan tetap terbuka 2 kali lebih lama. Mengubah dari kecepatan rana 1 detik ke 1/8 detik akan mengurangi exposure hingga 3 stop. Mengapa? Dari 1 detik ke setengah detik adalah 1 stop. Kemudian setengah detik ke 1/4 detik adalah 1 stop berikutnya. Akhirnya 1/4 detik ke 1/8 detik adalah stop yang ketiga. Aperture atau bukaan lensa mengacu pada ukuran lubang melingkar pada lensa yang memungkinkan cahaya masuk. Semakin besar lubang, semakin banyak cahaya yang mencapai sensor. Faktanya, setiap kali kita menggandakan area bukaan ini, kita menggandakan jumlah cahaya atau menambah exposure dengan 1 stop. Di sisi lain, jika kita membuka setengah dari luas lubang, maka setengah jumlah cahaya yang mengenai sensor, dan ini yang akan mengurangi exposure dengan 1 stop. Sekarang, tanpa bermaksud terlalu teknis, f-stop adalah rasio yang berkaitan dengan ukuran pembukaan lubang pada lensa. Secara matematis, itu sama dengan panjang fokus lensa dibagi dengan diameter lensa. Sekilas, jika diamati nilai pada skala f-stop mungkin membingungkan. Angka-angka itu sepertinya tidak masuk akal. Mengapa nilai-nilai kecil malah menunjukkan bukaan yang lebih besar, atau sebaliknya? Untuk memahami mengapa angka f-stop besar menunjuk ke bukaan kecil dan angka f-stop kecil menunjuk ke bukaan besar, membutuhkan sedikit matematika. Jangan khawatir, saya akan mencoba membuatnya tetap sederhana. Jika dituliskan rasio yang saya sebutkan di atas adalah sebagai berikut.
f-stop sama dengan focal length dibagi diameter. F-stop sama dengan panjang titik fokus lensa dibagi diameter. Dan apabila kita rubah rumusnya untuk diameter, maka kita dapatkan nilai sebagai berikut. Diameter sama dengan focal length dibagi dengan f-stop. Diameter sama dengan panjang titik fokus lensa dibagi f-stop. Artinya, untuk panjang fokus manapun, kita dapat menghitung diameter aperture dengan membagi panjang fokus dengan nilai f-stop. Tetapi, ketika membagi panjang fokus tertentu dengan angka f-stop besar, hasilnya adalah diameter kecil. Karena itu, area bukaannya kecil. Sebaliknya, jika kita membagi panjang fokus yang sama dengan angka f-stop kecil, kita akan mendapatkan diameter yang besar. Dan diameter yang besar berarti area yang lebih besar dan lebih banyak cahaya yang melewati rumah. Juga, ternyata untuk menggandakan area bukaan, f-stop perlu dibagi dengan akar kuadrat dari 2 atau 1,414. Itu sebabnya f-stop bukan angka bulat yang bagus. Untuk separuh area, f-stop perlu dikalikan dengan akar kuadrat dari 2. Jika di antara teman-teman ada yang ingin membuktikan dengan sedikit teori geometri, ingat bahwa luas lingkaran adalah luas sama dengan V dibagi 4 kali diameter kuadrat. Luas sama dengan V dibagi 4 dikali diameter kuadrat. Coba hitung area bukaan lensa dengan panjang fokus 50 mm menggunakan nilai f-stop yang berbeda. Saat kita naikkan skala f-stop, maka kita melihat luas area akan berubah. Coba hitung area bukaan untuk lensa dengan panjang fokus 50 mm menggunakan nilai f-stop yang berbeda. Saat kita naikkan skala f-stop, maka kita melihat luas area akan berlipat ganda. Sahabat foto, komponen terakhir dalam segitiga exposure adalah ISO. Kita dapat menganggap ISO sebagai sensitivitas sensor digital, meskipun jauh lebih rumit dari itu. Nilai ISO yang lebih tinggi berarti bahwa sensor tidak perlu mengumpulkan banyak cahaya untuk membuat pencahayaan yang benar. Nilai ISO rendah berarti bahwa sensor harus mengumpulkan lebih banyak cahaya untuk membuat pencahayaan. Ini adalah skala ISO. Seperti kecepatan rana, skala ini mudah dimengerti. Menggandakan ISO sama dengan peningkatan exposure 1 stop. Membagi 2 ISO menyebabkan pengurangan exposure dengan 1 stop. Untuk setiap foto, hanya ada 1 exposure matematis yang benar. Namun, ada ratusan kombinasi aperture, kecepatan rana, dan ISO yang dapat digunakan untuk membuat exposure itu. Kombinasi yang kita pilih tergantung pada apa visi artistik kita untuk gambar itu. Untuk saat ini, mari kita lihat bagaimana 3 variabel dalam segitiga exposure bekerja bersama. Dalam video yang akan datang, saya akan berbicara tentang cara menggunakan aperture, kecepatan rana, dan ISO secara artistik. Untuk setiap paparan yang diberikan, jika salah satu dari 3 variabel berubah, kita harus menyesuaikan satu atau keduanya yang lain dalam arah yang berlawanan. Misalnya, jika kita memutuskan untuk mengurangi kecepatan rana sebanyak 2 stop, kita perlu menambah aperture atau ISO sebanyak 2 stop. Dalam video yang akan datang, saya akan berbicara tentang cara menggunakan aperture, kecepatan rana, dan ISO secara artistik. Untuk setiap paparan yang diberikan, salah satu dari 3 variabel berubah, kita harus menyesuaikan satu atau keduanya yang lain dalam arah yang berlawanan. Misalnya, jika kita memutuskan untuk mengurangi kecepatan rana sebanyak 2 stop, kita perlu menambah aperture atau ISO sebanyak 2 stop. Kita juga dapat mengubah aperture dan ISO dengan 1 stop dengan efek yang sama. Sebagai contoh, misalkan kita meningkatkan ISO sebanyak 4 stop, maka kita akan membutuhkan penurunan setara 4 stop di aperture atau kecepatan rana, atau kombinasi keduanya. Semua penjelasan di atas dapat kita sederhanakan ke dalam sebuah analogi.
Agar mudah, kita ibaratkan air hujan yang turun dari langit dan ditampung dengan sebuah ember. Kita anggap nilai exposure adalah jumlah total air yang dikumpulkan di dalam ember. Katakanlah exposure adalah 1 galon. Dalam analogi ini, kecepatan rana adalah lamanya waktu kita meninggalkan ember di luar untuk terisi air hujan. Seberapa deras air hujan adalah aperture. Akhirnya, lebar ember mewakili ISO. Sahabat foto, semoga video kali ini bisa memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang dunia fotografi. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam potret.